Merujuk pada laporan, Satuan Penyelidik Dijen Imigrasi mendatangi sebuah tempat penanganan sampah di sebuah pasar malam di Changhua dan mendapati 6 PMA yang tengah menyambi kerja secara ilegal. Hasil penyelidikan menemukan perusahaan yang mengelola masalah kebersihan merekrut PMA resmi pada malam hari untuk menyambi bekerja tanpa izin. Perusahaan yang mempekerjakan dan PMA telah melanggar peraturan dan kasus dialihkan kepada Pemda setempat untuk diadili. Dijen Imigrasi memperketat pemeriksaan pekerja ilegal di akhir tahun. Sejak akhir Oktober, Satuan Penyelidik Changhua melakukan sidak di berbagai kawasan bangunan dan pasar malam dan berhasil menemukan 25 pekerja asing ilegal dan 5 majikan tidak resmi. Selain itu, masyarakat juga melaporkan adanya PMA ilegal di lokasi konstruksi bangunan di Changhua Coastal Industrial Park. Petugas penyelidik menyamar sebagai pekerja bangunan, mengamati kondisi sekitaran bising dengan suara mesin dan tiupan angin kuat selama beberapa hari. Barulah melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 PMA ilegal. Petugas keimigrasian mengingatkan PMA resmi untuk tahan hukum jika ditemukan menyambi pekerjaan di luar, selain pencabutan surat izin kerja, juga akan dideportasi dan tidak dapat kembali bekerja di Taiwan. Tidak sedikit PMA di Taiwan yang memilih menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi. Sebelumnya hanya perlu memiliki label tanda lolos uji, maka dapat segera dikendarai. Namun undang-undang baru akan diberlakukan per 30 November, yakni mewajibkan sepeda listrik baru harus didaftarkan, mengajukan dan menggantung plat kendaraan, baru dapat dikendarai. Bagi yang melanggar akan didenda 1.200 hingga 3.600 dolar Taiwan. Untuk sepeda listrik lama, diberikan waktu 2 tahun untuk mengajukan dan menggantungkan plat di atasnya. Dijen Jalan Raya THB menyampaikan guna memastikan keamanan berkendaraan bagi para PMA dan memudahkan pengaturan kendaraan, mulai 30 November, bagi PMA yang hendak membeli sepeda listrik baru ataupun bekas, selain harus mengajukan plat, juga wajib menyertakan surat izin dari majikan. Bagi yang sebelumnya telah membeli, hanya perlu mengajukan plat dan tidak perlu surat izin. Sebelumnya tidak ada contoh baku untuk surat tersebut, sehingga menimbulkan banyak perselisihan. Pihak THB mengeluarkan format surat izin majikan bagi PMA yang hendak membeli kendaraan, dan surat baku ini dapat diunduh di situs terkait. Upacara pembukaan pesta sepak bola Piala Dunia digelar di Qatar tanggal 20 November. Namun kasus PMA yang meninggal akibat kecapaian bekerja atau yang disiksa oleh majikan di Qatar memicu perhatian dunia internasional. Ini adalah sebuah video dokumentasi bertajuk Piala Pekerja Migran yang menceritakan kondisi PMA yang membangun stadion olahraga Qatar, tidak diberi upah gaji tepat waktu oleh majikan, bahkan sering lembur dan pembatasan ruang gerak. 这样那大的运动的比赛内底，既然后壁有这样那济的这个无公平、无合理，甚至是剥削这个人的叫管理的运动。 Seiring dengan dimulainya pertandingan Piala Dunia, maka Global Workers Organization secara khusus memutar video dokumenter tersebut untuk mengajak semua pihak dapat ikut peduli kondisi pekerja migran dunia. Selain memang berfungsi untuk membuktikan jika para PMA mendapatkan perhatian, pihak FIFA juga menggelar pertandingan sepak bola bagi PMA, namun tentu tidak dapat menutupi berbagai permasalahan hak PMA selama ini. 我们国内其实有70万的移工人口，那其实我们面临的蛮多的一些移工的人权问题，其实跟我们看到的卡达他们所面对到的一些议题其实是很类似的。 Selain memutar video dokumenter, Amnesty International Taiwan bersama Global Workers Organization menggelar petisi mengharapkan kekuatan dari masyarakat untuk menghentikan pemerintah Qatar merusak hak asasi PMA. Binatang kelas selebriti di Kebun Binatang Taipei, panda bernama Tuan-Tuan pada bulan Agustus dilaporkan muncul gejala epilepsi. Meskipun telah mendapatkan perawatan, namun akhirnya meninggal tanggal 19 November dalam usia 18 tahun. Sebegitu berita diluncurkan, banyak warga masyarakat yang sedih. Panda Tuan-Tuan lahir di Sichuan tahun 2004, kemudian kantor urusan Taiwan di Tiongkok mengumumkan pemberian beruang panda kepada Taiwan tahun 2005. Namun karena proses surat tanda lahir, maka barulah tiba di Taiwan pada Desember 2008. Panda Tuan-Tuan dan Yuen Yuen yang naik pesawat khusus tiba di Taiwan dan tinggal di Kebun Binatang Taipei segera menjadi binatang selebriti. Popularitas mereka kerap menyebabkan area pavilion panda selalu dipadati oleh pengunjung. Melalui proses inseminasi buatan, kedua panda pada tahun 2013 dan 2020 berhasil melahirkan bayi panda betina bernama Yuan Zai dan Yuan Pao. Sejak Agustus tahun ini, kerap muncul gejala lesi otak pada Tuan-Tuan. Tanggal 19 November di dini hari, sempat ada gejala epilepsi 3 kali. Setelah diperiksa, dokter hewan mempertimbangkan jika kondisi penyakit tidak dapat dihindari dan pihak kebun binatang memutuskan untuk membiarkan Tuan-Tuan tidur lelap saat anestesi. Dan pada siang pukul 13.48, jantungnya telah berhenti berdetak. Pihak kebun binatang menjelaskan setelah Tuan-Tuan meninggal akan dilakukan pembedahan patologis, berupaya semaksimalnya mengawetkan bulu dan kerangka tulang, mempertimbangkan apakah dapat menjadi spesimen ekologis dan penyimpanan kultur sel.